Namun para pejuang kita waktu itu belum berhasil. Banyak tokoh-tokoh yang sudah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan, diantaranya Cut Nyahdin itu dari Aceh, Imam Bonjol juga pahlawan, Pangeran Diponegoro, terus Hang Tuah, Fathahillah, Hasanuddin, Patimura dari Ambon, itu para pejuang-pejuang di zaman penjajahan Belanda untuk memerdekakan Indonesia. Jadi ini nanti intinya kita ke dalam perjuangan kemerdekaan, yaitu 10 November. Ayo kita dengarkan sedikit ya, kita nggak lama-lama nanti. Sedikit saya suruh memberi wejangan atau sejarah perjuangan kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia itu dicapai oleh para tokoh bangsa yang gugur dahulu kita, itu sangat berat sekali zaman dahulu. Hidupnya juga susah, perjuangannya juga berat, melawan penjajah yang sangat kuat dalam perlengkapan militernya, kuat dalam ekonominya. Namun para pejuang kita tidak menyerah, termasuk bapak kita Bung Karno. Tapi ada yang nanya, siswa tadi nanya pada saya, Pak Bung Karno itu dulu katanya pernah ditahan. Pernah ya. Dalam sejarah Pak Bung Karno pernah ditahan Belanda, yaitu diasingkan di Pulau Buru, bukan Pulau Buru, Banda Aceh. Laut Banda itu wilayah Ambon, jauh sekali. Zaman dulu naiknya kapal ya belum modern seperti sekarang. Diasingkan di Pulau Banda. Itu suatu perjuangan supaya, karena Pak Karno itu dalam perjuangannya membahayakan pemerintah Belanda waktu itu, sampai dihasilkan. Kemudian ada yang nanya tadi, Pak, Jepang itu menjajah Indonesia itu mulai tahun berapa? Saya nanya, diajari sejarah di sekolah, diajari sejarah enggak? Tidak. Wah, saya juga tidak tahu ini. Sejarah kita sedikit-sedikit mulai terabaikan atau dihapus, kurang tahu. Ya kami jawab, Jepang itu dulu menjajah Indonesia itu tahun 1942 kalau nggak salah ya, 42 itu terjadi peperangan tingkat dunia sampai Belanda itu kalah. Namun dalam penjajahan Jepang itu, bangsa Indonesia, para tokoh kita itu tetap berjuang untuk lepas dari penjajah. Tapi dijajah Belanda kurang lebih 350 tahun, kemudian ditambah dijajah Jepang kurang lebih 3 tahun. Itu ceritanya tambah sengsara waktu itu. Namun perjuangan para pahlawan kita, Pak Karno, Bung Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya tidak menyerah, berusaha untuk bersihkan lepas dari penjajah. Ya.
lepas dari penjajahan itu. Jadi sampai terjadinya kemerdekaan tahun 1945 itu dengan adanya Perang Dunia Kedua, ya. Perang Dunia Kedua pada waktu itu Jepang, negara Jepang sana, Hiroshima dan Nagasaki itu dibom oleh Amerika. Setelah dua kota itu dibom dengan luluh lantak, Jepang yang berada menduduki Indonesia itu menyerah tanpa syarat, menyerahkan kekuasaan kepada rakyat Indonesia. Jadi waktu itu Jepang menyerahkan. Namun dengan persiapan Bung Karno atau Pak Karno dan Bung Hatta dan para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat itu mempersiapkan kemerdekaannya sampai tercetus tanggal 17 Agustus dinyatakan kemerdekaan dengan sesingkat-singkatnya. Memang waktunya singkat sekali, hanya dalam waktu 3 hari atau 2 hari itu menyatakan kemerdekaan karena Jepang sudah menyerah, meletakkan kekuasaan kepada bangsa Indonesia. Namun setelah merdeka, banyak negara yang belum menyetujui atau merestui kemerdekaan Indonesia waktu itu. Jadi belum diakui kemerdekaan Indonesia, terutama negara-negara Barat itu tidak mengakui. Yang mengakui pertama kali Indonesia merdeka itu adalah negara Palestina. Makanya Palestina sampai saat ini hubungan Indonesia dengan Palestina itu sangat erat. Saat ini Palestina diserang oleh Israel yang bertubi-tubi. Indonesia tetap mendukung Palestina harus merdeka, baik dukungan moral dari ulama-ulama dari umat Islam Indonesia, supaya dukungan walaupun tidak secara moral atau personil yang ke sana, tapi doa selalu dipanjatkan untuk kemerdekaan Palestina. Itu suatu kemerdekaan yang diharapkan, karena banyak negara yang belum menyetujui Palestina merdeka. Kami lanjutkan masalah kemerdekaan Indonesia, yaitu setelah merdeka tanggal 17 Agustus 45 itu tentara Inggris mengirimkan pasukannya lagi ke Indonesia untuk menguasai lagi, diserahkan ke Belanda karena dulu yang jajah Belanda. Jadi belum merdeka Indonesia. Tapi rakyat Indonesia tidak terima, melawan. Akhirnya sampai terjadinya pertempuran 10 November itu dari sekutu Belanda termasuk Inggris yang mengirimkan kapal perangnya, bala tentaranya ke Indonesia, terutama ke Surabaya. Dan di akhir bulan Oktober itu, kalau nggak salah sejarah, itu Jenderal Malabi yang memimpin perang dari Belanda itu gugur, meninggal di Surabaya karena diserang oleh para pahlawan, para pejuang Indonesia. Akhirnya Jenderal Malabi gugur di Surabaya. Dengan gugurnya Jenderal Malabi, Inggris tidak terima. Mereka menuntut supaya masyarakat Surabaya terutama itu menyerahkan senjata kepada pemerintahan Inggris tanpa perlawanan. Namun permintaan dari Inggris itu
dilarang oleh rakyat kita, bangsa Indonesia, terutama masyarakat Surabaya. Tidak mau, dia tetap melawan. Ini mempertahankan kemerdekaan yang sudah dicapai. Akhirnya dengan ancaman apabila tidak menyerahkan diri akan dihaluskan. Terbukti juga waktu itu. Jadi karena tidak mau menyerah, akhirnya Inggris menyerang Surabaya dengan kekuatan militer yang sangat kuat dan peralatan senjatanya juga lengkap. Namun para pahlawan pejuang kita Surabaya, masyarakat Surabaya tidak mundur. Mereka tetap semangat melawan, berkorban demi kemerdekaan, mandikan darah, keringat, air mata untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan saat itu pahlawan kita Bung Tomo, ya, Bung Tomo itu memberi semangat kepada masyarakat Surabaya untuk melawan kepada penjajah Inggris yang akan menguasai Indonesia lagi. Dengan semangatnya Bung Tomo membakar kepada para pahlawan kita yang berjuang di lapangan, alhamdulillah mungkin dalam jarak itu dalam waktu 3 hari, 1 minggu, Surabaya itu mencekam sekali. Mungkin seperti di Gaza saat ini. Kalau melihat foto-fotonya itu, waktu itu Surabaya betul-betul dihancurkan. Namun para pahlawan kita tidak menyerah, dibantu oleh masyarakat, ya, tetap berjuang dengan senjata seadanya. Yang mempunyai senjata api yang tidak punya pakai bambu runcing. Makanya bambu runcing sampai saat ini masih diabadikan karena itu suatu alat perjuangan bangsa kita. Bambu runcing itu memang bambu runcing itu dalam penggunaannya harus berhadapan-hadapan, jarak dekat. Beda dengan senjata laras panjang, senjata api itu dari jauh bisa kita tembak. Namun kalau bambu runcing itu harus berhadapan-hadapan atau kita mencari ringnya musuh, ya, itu dalam sejarah sebelum perjuangan 10 November. Makanya kepada adik-adik kita semuanya, adik-adik ini adalah generasi penerus untuk mempertahankan kemerdekaan. Setelah merdeka ini kita mengisi dengan suatu pembangunan bangsa supaya tetap utuh, tetap rukun, mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya pesan kepada adik-adik untuk semangat belajar, jangan putus asa, karena bangsa ini yang meneruskan kalian dan semua besok. Seperti Mbah Kadi ini besok tidak tahu besok atau kapan dipanggil sama Allah, tidak tahu. Saya dulu juga berjuang. Dulu kita bukan berjuang kemerdekaan, tapi dulu berjuang Timur Timur. Timur Timur itu perjuangan dari generasi penerusnya. Jadi waktu itu para pejuang itu sangat berat sekali. Termasuk itu dari Angkatan Laut, mungkin pernah dengar juga bahwa waktu perebutan Irian Barat, dulu Irian Barat, sekarang berubah jadi Papua, pernah menjadi Irian Jaya, jadi Papua sekarang. Waktu Irian Barat dulu untuk masuk ke wilayah Indonesia itu juga korban besar juga. Waktu itu Angkatan Laut mengeluarkan 3 kapal untuk menyerang di Irian Barat dengan
3 KRI yaitu Barakuda, Macan Tutul, dan Kali Singa. Namun karena kalah canggih perlengkapannya, karena Belanda dulu pangkalannya di Papua sana kapalnya juga modern, Indonesia masih kapalnya tua, itu pun warisan pemberian dari negara sekutu kita yaitu Rusia. Pada malam hari 3 kapal KRI ini disergap oleh kapal angkatan Belanda dengan semangat untuk mempertahankan. Akhirnya Komodor Yosudarso sebagai komandan KRI Macan Tutul itu menyerukan 2 kapal untuk menghindar karena kalau melawan pun kalah dengan kekuatan mereka. Akhirnya KRI Macan Tutul itu yang berhadapan langsung dengan KRI kapal-kapal perang Belanda, dan terjadilah tembak menembak karena perlengkapan senjatanya lebih canggih Belanda. KRI Macan Tutul tenggelam di Pulau Aru, sana jauh di wilayah hampir dekat berbatasan dengan Irian Jaya. Tenggelam, akhirnya komandan Komodor Yosudarso dan ajudannya meninggal dunia. Masalah itu pengorbanannya. Saya kalau ingat sebetulnya saya ingin menarik juga ya, masalah perjuangan di laut itu tidak diketahui siapa. Termasuk kemarin yang baru saja tuh KRI Nanggala yang tenggelam itu Pak. Tidak saya mengetahui tenggelam, sampai sekarang pun ketahuan bangganya, namun para pahlawan tidak bisa diangkat. Itulah pengorbanan penerus bangsa untuk mempertahankan NKRI itu. Makanya kita pesan pada adik-adik kita, marilah kita tetap semangat belajar ke depan demi kemajuan bangsa Indonesia ini, karena besok ini adik-adik kita yang akan memimpin bangsa Indonesia ini untuk mempertahankan NKRI. Kurasa sebelum sejarah ini bisa diketahui dari kita, dan terima kasih atas perhatiannya pada Ustadz yang telah memberi waktu pada kita. Kita akhiri apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kita ini, karena kita bisa sepintas mengingat dulu anak kita di SD, SMP itu sejarah itu diajarkan mendalam. Nggak tahu kalau sekarang sejarah itu masih diajarkan atau belum. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih Untuk juara kepada usia saya yang pertama diraih oleh Ustazah Aida masih Selanjutnya Ustazah Yazia. kami atas nama Bapak Yang Bupati ketiga Ustazah Nama. PPAL Rakyat Lamongan Selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada Dipersilakan untuk kegiatan dan pengenalan dan bahwa yang ini adalah suatu upaya perjuangan bangsa Indonesia, di mana para pahlawan kita yang telah berjuang melalui kami ini fasilitasi oleh negara berupa pajak, yaitu Haji 45 Dewan Harian Cabang Lamongan 45. Tentunya ini suatu pajak menghargai kegiatan para pejuang-pejuang yang sudah pernah maupun sudah hidup kembali kita. Haji 45 akan oleh beberapa organisasi, yaitu organisasi Haji 45 juga organisasi dari BPPT, yaitu PPAD, PAL, dan veteran lembaga veteran Republik Indonesia juga Kopasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan wali murid dari Aksi Baslan kelas 3 Excellent. Sekolah Muse selalu memberikan kegiatan-kegiatan yang sangat penting, sangat-sangat positif dan sangat-sangat baik. Dan acaranya selalu berjalan dengan lancar dan meriah. Termasuk acara hari ini, siang ini, acara memperingati Hari Pahlawan yang diselenggarakan di Gedung Juang 45 Lamongan. Acara yang baik untuk anak-anak, untuk menumbuhkan jiwa-jiwa kepahlawanan mereka, dan pentingnya menumbuhkan nilai-nilai patriotisme dan menginspirasi mereka dengan kisah-kisah pahlawan lokal maupun global. Sukses selalu Muse. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.